Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi NFS server. Di sini terdapat 5 materi. Yang pertama, pengenalan NFS dan install NFS. Yang kedua, konfigurasi NFS read only. Yang ketiga, mengakses NFS dari Ubuntu client. Yang keempat, konfigurasi NFS read write. Yang terakhir, mount NFS permanen. Kita masuk ke materi pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi apa itu NFS? NFS adalah protokol ataupun software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi Linux ke Linux, sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirim ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jika terdapat server Linux dan terdapat client Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Pada topologi atau lab kali ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa direktori, yang mana nantinya data tersebut akan diakses melalui desktop atau klien. Nah, karena keduanya itu adalah Linux, maka kita bisa menggunakan NFS pada lab kali ini. Di sini kita akan menginstal software NFS terlebih dahulu di Debian server. Tapi sebelum itu kita harus mengatur repositori kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Di sini kita pastikan dulu ya, Debian server itu bisa ping ke google.com. Di sini saya sudah pastikan dan sudah berhasil ya. Jika sudah, lalu kita bisa melakukan update secara online dengan masuk ke nano/etc/apt/searches.list. Setelah ini lalu enter. Nah, baris ketiga dan keempat kalian bisa ketik sendiri secara manual. Jika sudah, kalian bisa ctrl+x y enter. Kemudian di sini masukkan komen apt update. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita install NFS-nya dengan komen apt install NFS strip kernel strip server. Enter. Di sini ketikkan y, enter. Nah, di sini sudah selesai ya proses instalasi NFS-nya. Kita masuk ke materi konfigurasi NFS read only. Nah, jadi kali ini kita akan membuat direktori pada Debian server, yang mana direktori ini nanti akan diakses oleh Ubuntu client. Kita buat dulu direktorinya ya. Nah, sekarang saya berada di root ya. Misalkan di sini namanya NFS1. Enter. Selanjutnya kita masuk ke nano/etc/export. Kemudian enter. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk mengkonfigurasi direktori NFS agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only, di sini kita tulis tanpa pagar ya, /nfs1. Kemudian kita tag 2 kali. Kemudian kita kasih tanda bintang. Jadi lambang bintang ini kita mendefinisikan seluruh IP. Jadi siapa saja itu bisa mendapatkan akses read only dari direktori NFS1. Kemudian di sini kita kasih kurung buka, kemudian RO, kemudian kurung tutup, kemudian ctrl+x y enter. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen systemctl restart nfs strip kernel strip server. Nah, berhasil ya. Kita masuk ke materi mengakses NFS dari Ubuntu client, yang mana sekarang kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasikan sebagai NFS pada Debian server. Jadi di sini kita lihat dulu di Debian server. Pastikan sebelum itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini masukkan komen ls/. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NFS1 sebagai direktori yang bisa di-sharing kemana saja ya. Kita beralih lagi ke Ubuntu client.
Sebelum kita menerima file yang ada pada Debian server, maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima. Di sini kita ketikkan command sudo apt install nfs strip common. Sudo apt install nfs strip common itu digunakan untuk menerima, tapi kalau untuk mengirim atau sharing kita pakai yang nfs strip kernel strip server. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita harus meng-summon atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian server. Jadi kita akan memastikan apakah direktori nfs1 berhasil di-share oleh Debian server, yaitu dengan komen summon -e lalu IP dari Debian server. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu dari Ubuntu client ke Debian server itu bisa saling berkomunikasi dengan komen ping IP Debian server. Kemudian enter. Kemudian kita tulis yang tadi saya bilang, yaitu summon -e 10.10.10.2. Kemudian enter. Oke, di sini berhasil ya bahwasannya direktori nfs1 berhasil di-share oleh Debian server. Kemudian kita akan mencoba menerima file nfs1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada posisi yang sekarang. Jadi di sini saya berada pada /home/user atau /ambitar. Untuk namanya misal terima nfs. Enter. Direktori terima nfs ini fungsinya untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui nfs1. Kemudian nanti direktori terima nfs ini digunakan untuk menyimpan seluruh file dari nfs1. Sekarang kita buat direktori terima nfs ini agar menerima seluruh file dari nfs1, yaitu dengan komen sudo mount IP dari Debian server, yaitu 10.10.10.2, kemudian /nfs1, kemudian mau diletakkan di direktori mana. Di sini saya mau meletakkannya di direktori terima nfs. Kemudian enter. Oke, berhasil ya. Di sini kita bisa melihat apa isi atau file yang sudah kita terima dengan ls terima nfs. Di sini masih kosong, masih belum ada file apa-apa ya, karena kita memang belum membuat file apa-apa pada nfs1. Nah, kita ke Debian server. Nah, pada Debian server kita buat sebuah file txt pada nfs1 dengan komen. Di sini saya pakai nama filenya adalah ap.txt, lalu enter, kemudian ls/nfs1. Oke, sudah ada ap.txt-nya, dimana sekarang dalam direktori nfs1 itu terdapat satu file, yaitu ap.txt, yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu client dan dimasukkan ke direktori terima nfs. Kita coba lihat di Ubuntu client. Di Ubuntu client. Di sini kita ls terima nfs. Oke, sudah sinkron ya. Jadi di Ubuntu client di direktori terima nfs juga sudah ada file ap.txt yang tadi kita buat di dalam direktori nfs1 di Debian server. Kita coba buat lagi, misalkan dengan nama abcde.txt ya. Kita cek di Ubuntu client. Oke, di Ubuntu client ketika saya ls terima nfs juga sudah ada dua file ya. Kita masuk ke materi konfigurasi nfs read write. Kita buktikan pada Ubuntu client. Saya akan mencoba untuk touch pada nfs1, yang mana nfs1 itu dimount di dalam direktori terima nfs. Kita coba ya. Perhatikan di sini keterangannya read only file system, karena kita hanya memiliki hak akses read only. Jika di sini saya coba nano file abcde yang ada di dalam direktori terima nfs, perhatikan di sini keterangannya unreadable. Nah, sekarang kita akan membuat file yang mana pada file tersebut itu bisa dilakukan read dan juga write. Dan nanti kita juga akan membuat direktori baru yang mana direktori tersebut hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24. Kita buat dulu direktorinya. Misal di sini saya ingin namanya nfs2. Kemudian kita lihat, sekarang kita ke nano/etc/export.
Kemudian di sini di bawah tulisan /nfs1 kita tulis lagi /nfs2 dan kita tag 2 kali. Dan di sini kita tulis IP 172.16.1.0/24 dan di sini kita kasih kurung buka. Lalu aksesnya adalah right dan right. Berarti kita ketikkan RW, koma, lalu sinkron. Maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori NFS2 adalah IP 172.16.1.0 dan Ubuntu Client adalah salah satunya, yang mana Ubuntu Client itu IP-nya adalah 1.24. Oke, di sini kita ctrl+X, Y, enter. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen sistem ctl restart nfs strip kernel strip server. Di sini kita buat direktori baru dengan nama terima nfs2. Kemudian enter, lalu ls. Sudah ada ya. Sekarang kita buat direktori terima nfs2 itu sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori nfs2 dengan komen sudo mon kemudian IP dari Debian server yaitu 10.10.10.2 kemudian .2/nfs2 /user kemudian /terima nfs2. Oke, sudah ada, jadi sudah sinkron ya. Dan seharusnya sekarang seluruh file yang ada di nfs2 itu sudah di-mount ke terima nfs2. Itu bisa di write atau edit. Termasuk ke materi mount NFS permanen. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Client. Nanti pada konfigurasinya akan terdapat tambahan yang membuatnya menjadi permanen, sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi. Oke, di sini kita masuk ke sudo nano /etc/fs tab. Di sini kita tulis konfigurasinya di bagian bawah ya. Di sini kita tulis IP dari Debian server yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita kasih .2/nfs1, kemudian /home/user, lalu terima nfs. Kemudian tab 2 kali, lalu nfs. Kemudian kita tab lagi 2 kali. Kemudian di sini kita tulis _netdev. Kemudian kita ctrl+X, Y, enter. Nah, jadi sekarang ketika Ubuntu Client-nya mati, kita tidak perlu mengemalnya lagi karena sudah permanen.